Oke, sekarang kita bertemu di part ketiga ya. Nah, part ketiga ini kita langsung masuk ke integralnya. Nah, yang pertama, oke, tadi kalian sudah lihat bagan atau bukan bagan ya. Perumpamaan bagaimana konsep sederhana dari turunan. Jika di sini ada integral, nah, maka integral itu disebut anti turunan ya. Jadi tanjakan itu anti turunan, kebalikan dari turunan itu anti turunan atau integral ya. Nah, tadi kalian sudah tahu juga bahwa dari sebuah fungsi f(x) menuju fungsi f aksen x itu adalah turunan. Dan dari sebaliknya, ya f aksen x menuju fx itu adalah integral atau antiderivatif. Anti turunan sama saja. Ya, jadi jangan bingung dengan penamaan. Itu nama lain atau alias. Nah, di sini turunan itu kan notasinya selain f aksen x bisa juga kita tuliskan dfx per dx, artinya turunan dari fungsi fx itu terhadap apa? Terhadap x. Itu ya. Nah, terus yang selanjutnya, nah berarti kan turunan dari mana kursornya? Oh, ini dfx sama dengan f aksen x, begitu. Nah, di sini kalau integral itu tinggal tambahkan saja. Ini mirip cacingnya atau huruf S. Tinggal tambahkan depannya, jadi integral dfx sama dengan integral f aksen x. Tuh. Oke, kita langsung masuk ke integral nih. Asal mula integral itu dari mana? Oke, yang selanjutnya. Nah, berarti kan kalau tadi kan dari f aksen x ke fx itu adalah integral. Nah, di sini berarti kita bisa menyebutkan bahwa fx itu adalah integral dari f aksen x. Nah, mulai nyambung nih. Sekali lagi, fx itu adalah integral dari f aksen x atau fx adalah kebalikan dari f aksen x. Nah, itu ya. Oke. Nah, di sini nah, kita diubah ya cara penulisannya jadi di depan tuh. Integral f aksen x sama dengan fx. Jadi dari sini ya, kebalikannya. Yang selanjutnya, nah di sini ada plus c. Nah, plus c ini apa? Ya. Nah, kita tahu bahwa dari setiap turunan kalau yang diturunkannya itu terhadap x berarti hanya yang memiliki koefisien x. Sedangkan yang tidak memiliki koefisien x, nah itu disebut juga konstanta kan? Kalau diturunkan kan dia hilang, ya bukan hilang dari pandangan kita gitu. Tapi padahal tidak hilang itu sebetulnya, hanya saja dia menjadi 0. Nah, di sini makanya dituliskan sebuah konstanta. Di sini C itu konstan untuk lambang untuk konstanta. Hanya di sini kita tidak tahu konstantanya berapa. Nah, ini yang dinamakan integral tak tentu. Gitu. Ya. Oke. Nah, di sini ini masih ini turunan. 5x pangkat 5 diturunkan akan menjadi 5x pangkat 4. Ya kan? Kalau dari sini prosesnya turunan. Ke sini turunan. Nah, ini panah ini turunan. Tapi kalau dari 5x pangkat 4 ke x pangkat 5, nah itu dinamakan integral. Jadi kebalikannya. Secara sederhana begitu, ya. Terus nah, berarti boleh dong kita bisa menuliskan seperti ini. Integral 5x pangkat 4 dx itu akan berapa pasti hasilnya? Ini kan? Ya, x pangkat 5 kan kebalikannya. Nah, x pangkat 5. X pangkat 5 plus sebuah konstanta. Nah, di sini kita nggak tahu konstantanya berapa. Gitu ya. Nah, ini dilihat lagi ya. Yang ini dilihat lagi, ditelaah lagi. Sampai paham ya. Kebalikan dari turunan. Selanjutnya, berarti kalau x pangkat n turunannya, ya ini masih turunan ya. Kalau diturunkan kan n-nya ke depan yang tadi. Nah, itu kan. Terus, berarti, nah di sini bagaimana kalau misalkan integral x pangkat n dx? Coba berarti, kalau lihat ke sini gimana? Koefisiennya hilang ya. Nah, hubungannya dengan ini koefisiennya hilang.
Terus pangkatnya di sini 4, di sini 5, pangkatnya nambah 1. Sudah pasti kalau integral itu pangkatnya bertambah 1. Jadi bisa kita tuliskan notasinya begini. Ya, x n plus 1. Benar kan? N-nya pangkatnya nambah 1 dibagi n pangkatnya dibagi pangkatnya ditambah 1. Jadi kalau ini pun sebetulnya begini. Nah, ini kenapa 5 tidak muncul? Karena coba pangkatnya di sini berapa? 4 kan? 4. Nah, ini masih 5 untuk membagi 4 ya. Di sini 4. Berarti di bawahnya itu 5-nya itu 5 per 4 ditambah 1. 4 tambah 1 berapa? 5 juga. Berarti 5 dibagi 5 habis ya. 1 di sini koefisiennya. Nah, begitu maksudnya. Tuh, terus yang selanjutnya. Nah, kita ingat-ingat rumus dasar yang ini ya. Ini konsep awal kita untuk memahami integral. Nah, terus balik lagi ke sini tadi nih ke perumpamaan kotak ya. Integral dari kotak pangkat n d kotak. Berarti coba lihat ke sini dan coba kalian bayangkan di sini bagaimana caranya. Berarti kan caranya kotak ya, pasti kotak karena di sini koefisiennya x, di sini juga pasti kotak ya. Kotak dipangkatkan n plus 1 per kotak ya, per n plus 1. Nah, atau beginilah tulisnya. Nah, begitu. Sama kan ya? Oke, pahami? Terus yang selanjutnya, nah ini juga akan jadi patokan kita untuk menentukan integral-integral yang lainnya. Nah, di sini Bapak punya contoh. Kalau integral dari x pangkat 5, berapa? Nah, kalau tadi kan 5x pangkat 4, hasilnya x pangkat 5 plus c. Nah, kalau ini diintegralin lagi nih, jadi berapa? Nah, akan menjadi seperti ini. Ya, x pangkat n plus 1, kan 5 tambah 1 jadi 6, dibagi pangkat yang awalnya kan 5. 5 tambah 1 jadi per 6. Nah, begini ya. Ini kalau diintegralin lagi boleh, berarti jadi x pangkat 7 ya. Jadi wah banyak lebih jauh lagi, lebih besar lagi pangkatnya. Pembaginya juga lebih besar lagi. Oke. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, nah misalkan ada integral theta pangkat 5 d theta ya. Tuh, ingat ya. Ini berlaku ya, berlaku ketika si koefisien x-nya, si koefisien dari integralnya ini sama dengan operator atau turunan d ini kita sebut operator ya, dengan operator yang diturunkannya itu terhadap apa ya. Bentuknya sama nih, kayak ini kotak dengan kotak, x dengan x ya, theta dengan theta. Berarti di sini akan menjadi theta pangkat, oh maaf ini, aduh ini tipe ya, harusnya theta pangkat 6. Ini ya, theta pangkat 6 dan di sini per 6 ya. Nah, baru keperiksa. Maaf bikinnya malam hari ini. Jadi ada banyak yang tipe. Oke ya. Nanti Bapak perbaiki. Terus contoh yang ketiga, nah ini integral hati pangkat 6 d hati. Jadi, nah hati pangkat 7 per 7 gitu ya. Jadi ingat ya, ininya harus sama. Nah, terus yang selanjutnya, aduh ada tangan nih, bagaimana caranya? Nah, integral tan x pangkat 3 d tan x. Gak usah bingung sama ini, sama notasinya. Kalian cukup lihat aja ini. Selama dia bentuknya sama, nah berarti kalau misalkan ini diibaratkan kotak nih, tan x kotak, tan x yang ini juga kotak, ya udah berarti boleh pakai rumus yang ini, ya tuliskan aja tan x seperempat tan x pangkat 4 ya, atau boleh kalian menulisnya tan x pangkat 4 per 4. Nah, itu ya, plus c. Nah, itu ya perkenalan tentang integral. Nah, yang selanjutnya nih, biar lebih paham, Bapak kasih contoh. Contoh soal.
Nah, yang ini jadi patokan kita ya, supaya kalian tetap ingat bagaimana caranya mengoperasikan integral. Tuh. Nah, di sini misalkan ada integral akar X dx. Nah, ya, Bapak sengaja nih tuliskan contoh soal yang aneh-aneh supaya kalian nggak protes terus. Kenapa contoh soal beda dengan latihan? Nah, coba Bapak kasih kalian yang lebih sulit. Nggak terlalu sulit sih. Cuman kalau kalian paham ya pasti bakal mudah. Kalau nggak paham ya sulit memang. Oke, nah pertama di sini kan si integralnya itu harus punya pangkat nih supaya bentuknya sama atau bisa pakai rumus ini. Berarti kita juga harus lihat apakah di sini sudah sama. Ternyata kalau dilihat belum. Di sini ada akar, di sini tidak. Bagaimana caranya? Ubah akar X ini menjadi pangkat. Nah, kita tahu bahwa akar kuadrat ini kalau diubah ke dalam eksponen atau pangkat akan menjadi, nah, integral X pangkat setengah. Ingat ya. Nah, ini kalau kalian nggak paham bagaimana cara mengubah pangkat, coba kalian pelajari lagi bentuk akar dan eksponen. Itu materi kelas 10. Ya. Nah, kalau sudah berarti ini bisa diintegralin dong. Bisa. Langsung saja pakai rumus yang ini karena udah sama nih X dengan X ya. Berpangkat juga. Berarti akan menjadi turunannya itu X pangkat 3 per 2. Kenapa 3 per 2? Nah, setengah ditambah 1 itu jadi 3 per 2. Ya. Terus per, di sini kan N plus 1, pangkatnya berapa? Setengah. Nah, setengah tambah 1 itu jadi 3 per 2 juga. Ya, plus C. Terus kita operasikan. Kalau ada pembagian dengan pecahan, berarti bisa kita ubah menjadi perkalian. Menjadi, nah, 2 per 3 kali X pangkat 3 per 2 plus C. Nah, jadi itu. Ya. Kalau kalian nggak paham lagi tentang bagaimana cara mengubah atau pembagian dengan pecahan, coba pelajari lagi tentang pecahan, ya, pembagian pecahan. Tuh. Oke, yang selanjutnya. Nah, ada contoh integral X log X pangkat 4 D log X. Mirip seperti tangan tadi, kalian nggak usah bingung, lihat aja ini sudah sesuai belum, udah sama-sama kotak belum kalau ini ya, ini kotak dan kotak, ini juga udah sama belum? Oh ternyata sudah sama, sama-sama kotak, di sini sama-sama log X. Ya sudah, berarti tinggal kita operasikan sesuai ini, berarti log X, nah atau log pangkat 5X, boleh kayak gitu nulisnya, per, pangkatnya kan 4, 4 tambah 1 jadi 5, plus C. Nah gitu ya. Terus yang selanjutnya, contoh nih ada integral X pangkat 6 dx pangkat 2. Nah, kalau ini bagaimana? Coba lihat ke sini. Ya, di sini kan sederhananya patokannya si D kotak ini nggak punya pangkat yang lebih dari 1. Ya, nah bisa dioperasikan langsung. Bagaimana sekarang kalau dx-nya itu punya pangkat yang lebih dari 1? Ini kan pangkatnya 2. Nah, gimana dong? Apakah sudah bisa? Nah, kalian tugasnya harus menyamakan dulu. Menyamakannya bagaimana? Nah, kita ubah 6x ini menjadi x pangkat 2. Nah, kalau diubah kan akan menjadi seperti ini. X pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Kalau pangkatnya dikalikan ke dalam kan jadi X pangkat 6. Ya. Jadi kita ubah dulu pernyataan si ini, si X pangkat 6, jadi gini. Nah, gitu ya. Nah, kalau di sini sudah sama-sama X kuadrat, di sini X kuadrat, berarti boleh pakai yang ini langsung. Ya. Berarti di sini akan menjadi tentunya berapa? Oke, sorry ya. Kita misalkan ini kotak nih. Kita misalkan ini kotak kan tadi kita misalkan ini kotak. Berarti kita boleh nulisnya kotak pangkat. Nah, sini pangkatnya kan 3 ditambah 1 jadi pangkat 4 per 4. Karena di sini n-nya 3 ditambah 1 jadi 4 plus C. Nah, sekarang kita kan sudah misalkan ini dengan kotak nih. Berarti ganti aja kotaknya dengan X kuadrat. Jadi X kuadrat dipangkatkan 4 ya. Karena dari sini.
Terus pangkatnya dikalikan yang dalam dengan yang luar. Jadi X pangkat 8 per 4 plus C. Nah, itu contoh yang keberapa? 1, 2, 3. Contoh yang ketiga, ya. Paham ya? Kalau belum cukup contohnya, Bapak contohin lagi. Nah, kita masih bawa itu sebagai patokan, ya, supaya nggak bingung. Nah, di sini, oh iya, lihat. Nah, Bapak akan tulis juga, akan bawa kalian untuk memecahkan integral dari ini dengan menggunakan cara yang berbeda ya. Kalau tadi kan kita mengubah si X pangkat 6. Nah, sekarang kita mengubah ini ya, ini yang tadi X pangkat 6-nya diubah. Nah, kan jadi seperti ini. Ya kan? Nah, jadi 1/4 X pangkat 8 plus C. Nah, sekarang kita coba ubah bentuk yang lain, yaitu bentuk yang ini. Coba perhatikan. Nah, di sini kan ada D, pindah ke sini ya, dx kuadrat dari sini. Nah, perhatikan x kuadratnya. Nah, kalau ini kan berarti artinya dx kuadrat itu kita boleh menurunkan x kuadratnya. Ya. Nah, kalau diturunkan kan menjadi 2x dx. Ya kan? Nah, berarti bisa kita tulis yang ini. Oke. Dx kuadratnya kita ubah. Gunakan penulisan yang ini. Akan menjadi integral x pangkat 6 dikali 2x dx. Nah, ya, paham ya? Kalau tadi yang ini, itu ubahnya yang ini. Kalau sekarang yang bawah kita ubah yang dx kuadratnya. Oke, berarti karena di sini sudah sama, boleh kita tuliskan atau kita kalikan sesama ini, sesama koefisien x-nya. Di sini kan koefisiennya 1. 1 kali 2, 2. X pangkat 6 kali X pangkat 7, dx. Nah, kalau begitu tinggal turunkan. Berarti turunannya, nah kita turunkan yang X pangkat 7-nya aja, 2-nya kan koefisien. Kita keluarkan dulu, pisahkan dulu, kita fokus ke X pangkat 7. Kalau diturunkan kan jadi X pangkat 8 per 8 plus C. Nah, di sini kita operasikan 2 dikali, di sini kan, ini kan bisa dioperasikan nih. Kalau misalkan kita coret, 2 dengan 8 jadi 1/4 kan X pangkat 8 plus C. Nah, sekarang lihat antara atas dan yang bawah. Sama. Ya, jadi maksud Bapak tuh, kalian bisa mengerjakan dengan cara yang ini, dengan mengubah X pangkat 6, atau kalian boleh mengerjakan dengan cara yang kedua, yaitu mengubah X kuadrat. Tapi harus hati-hati ya, jangan sampai keliru. Kalau keliru, nanti bingung sendiri. Karena susah nanya kalau lagi online gini ya. Oke, nah itu contoh soalnya. Itulah untuk pembelajaran kali ini. Nah, seperti biasa, jangan malas untuk latihan, karena latihan itu ya melatih otak kalian. Otot juga kan kalau nggak gampang dilatih pasti bakal loyo. Apalagi otak kita kalau nggak sering dilatih, ya bakal lemot. Kayak handphone yang penuh memorinya, RAM-nya kecil, begitu. Ya, oke. Jadi harus sering latihan. Di sini Bapak punya sebuah latihan, nggak banyak kok, kurang dari 10. Nah, yang satu, yang A, B, tentukan integral tak tentu dari yang ini ya. Coba, nah 8 aja cukup. Itu tugas 1. Ya. Jadi, coba kalian kerjakan sesuai apa yang tadi Bapak ajarkan. Kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, boleh di Google Classroom-nya langsung, tapi mohon maaf, Bapak jarang balas chat karena terlalu banyak chat dari siswa. Bapak juga bingung balasnya, suka bingung balasnya dari mana, begitu ya. Tapi kalau misalkan memang mepet banget, ya bolehlah. Tapi Bapak mohon maaf tidak selalu on time dan tidak selalu bisa melayani kalian dengan sepenuhnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.